Di sebuah sudut tenang di Yogyakarta, di mana hari-hari berlalu dengan damai, dan bunga-bunga di taman menghiasi jalanan, tersembunyi sebuah kisah penuh misteri dan emosi. Kisah ini terungkap di sebuah rumah yang tampak biasa di tengah-tengah lingkungan yang terlelap dalam rutinitasnya. Di rumah itu, tinggallah seorang wanita tua bernama Buti, yang hidupnya berputar di sekitar harapan untuk bertemu kembali dengan anak-anaknya. Namun, siapa yang menyangka bahwa serangkaian peristiwa akan mengubah hidupnya selamanya? Buti adalah seorang wanita berusia 79 tahun, dikenal oleh tetangganya karena kebaikan hatinya dan tamannya yang selalu penuh dengan bunga-bunga cerah. Namun, keceriaan taman itu sangat kontras dengan kesunyian yang menghantui rumahnya. Sudah bertahun-tahun sejak anak-anaknya, Andi dan Wati, pindah dari rumah itu. Kunjungan yang dulunya jarang terjadi kini telah sepenuhnya terhenti. Buti sering duduk di kursi tuanya dengan secangkir teh di tangan, menatap foto keluarga di atas meja. Dalam foto itu, terlihat senyum muda Andi dan Wati di samping suaminya yang sudah almarhum. "Andi, kemana kalian?" bisik Bu Surti dengan suara bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Kesunyian di rumah itu telah lama menghancurkan hatinya. Namun, harapan untuk melihat anak-anaknya lagi tetap menguatkan dirinya. Suatu hari, harapannya seolah terjawab ketika Andi menelepon. "Ibu, kami rindu," ujar Andi dengan nada yang terdengar dibuat-buat. "Wati dan aku berpikir bahwa kita perlu menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibu. Kami berencana untuk mengunjungi ibu. Bagaimana menurut ibu?" Senyum kebahagiaan merkah di wajah Bu Surti. "Oh, itu akan sangat menyenangkan, Nak. Ibu tidak sabar menunggu kalian datang," jawabnya penuh antusiasme. Setelah menutup telepon, senyum Bu Surti menerangi ruangan. Namun, dia tidak tahu bahwa panggilan itu adalah awal dari serangkaian peristiwa yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Pada suatu malam yang dingin dan gelap, lampu mobil menerangi jalan menuju rumah Bu Surti. Andi dan Wati keluar dari mobil dengan wajah penuh kekhawatiran dan berjalan menuju pintu depan. Wati, yang lebih muda dari keduanya, dengan riasan yang sempurna untuk menutupi bekas-bekas waktu di wajahnya, memandang Andi dengan ekspresi ragu. "Kau pikir dia akan percaya?" bisiknya. "Dia takkan punya pilihan," jawab Andi dengan nada tegas. Mereka disambut hangat oleh Bu Surti. "Ibu sudah memikirkan apa yang kalian katakan," kata Bu Surti dengan suara bergetar. "Dan ibu memutuskan untuk menjual rumah ini dan tinggal bersama kalian." Kedua bersaudara itu saling bertukar pandang dengan licik, wajah mereka menyembunyikan kepuasan yang mereka rasakan. "Oh, ibu, kami sangat senang," seru Wati sambil bangkit untuk memeluk Buti. Rumah itu segera dijual, dan Bu Surti terkejut ketika rumah itu terjual dengan cepat. Dia mendapati dirinya dikelilingi oleh kotak-kotak dan barang-barang yang dibungkus untuk pindahan. Saat merapikan album foto-fotonya, Bu Surti merasakan kesedihan saat harus mengucapkan selamat tinggal kepada rumah yang telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun. "Aku akan merindukan tempat ini," katanya pelan sambil mengelus bingkai sebuah foto lama. Andi dan Wati menjemputnya dengan mobil dan membawanya ke kota besar. "Bu, kau pasti akan menyukai pemandangan dari apartemen kami," kata Wati, berusaha meringankan suasana yang berat. Namun, setibanya di tujuan, Bu Surti tidak menemukan apartemen yang nyaman, melainkan pintu masuk ke sebuah panti jompo besar dengan dinding berwarna pastel dan taman-taman yang terawat dengan baik. "Ini pasti ada kesalahan," kata Bu Surti bingung. "Ini adalah panti jompo, Bu. Kami sangat menyesal karena tidak jujur sejak awal," mulai Andi dengan suara gemetar menghadapi tatapan ibunya. "Kami tidak mampu menanggung satu orang lagi di apartemen kami, dan dengan uang dari penjualan rumahmu, kami bisa menjaminmu tinggal dengan aman dan nyaman di sini." Bu Surti merasakan hatinya hancur. Dia menatap Wati berharap melihat tanda-tanda bahwa ini hanya lelucon buruk. Tetapi wajah Wati serius, dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Bu, kami benar-benar minta maaf," kata Wati dengan lirih. Dengan berat hati, Bu Surti melangkah masuk ke tempat yang akan menjadi rumah barunya. Kehidupan di panti jompo merupakan perubahan besar bagi Bu Surti. Dia merindukan kebebasan di rumahnya sendiri, keakraban dengan tamannya, dan yang terpenting, harapan untuk bisa bersama anak-anaknya lagi. Namun, Bu Surti adalah wanita yang kuat dan memutuskan untuk menghadapi situasi itu dengan kepala tegak. Suatu sore, saat duduk di taman panti jompo, Bu Surti melihat sebuah rumah tua yang dijual di seberang jalan. Ada sesuatu tentang rumah itu yang menarik perhatiannya.
Rumah itu tampak sunyi, sama seperti dirinya. Mengingat tabungan yang dia simpan dengan rapi, Bu Surti memutuskan untuk membeli rumah itu. Ketika dia berbagi kabar tersebut dengan anak-anaknya, mereka tertawa, meragukan kemampuannya untuk merawat rumah tua dan tak terurus. Namun, Bu Surti sudah bulat tekad. "Aku lebih kuat dari yang kalian kira," kata Bu Surti sambil menatap mata Andi dan Wati. "Dan ini akan menjadi rumahku." Pada hari pindahan, Bu Surti kembali dikelilingi oleh kotak-kotak, tetapi kali ini ada perasaan harapan dan antisipasi. Dia mulai memperbaiki rumah tua itu, mengecat dinding, memperbaiki atap, dan merapikan taman. Meskipun usianya sudah lanjut, Bu Surti tetap bersemangat untuk membantu sejauh yang dia bisa. Suatu sore, saat menuruni tangga menuju ruang bawah tanah, Bu Surti melihat sesuatu yang aneh. Ruang bawah tanah itu lembab dan gelap, penuh dengan kotak-kotak lama dan perabotan yang berdebu. Di sudut ruang bawah tanah, ada sebuah peti tua yang besar dan tertutup rapat. Rasa ingin tahu Bu Surti segera muncul. Dengan bantuan tetangganya, Joko, peti itu dibuka, mengungkapkan koleksi perhiasan dan emas yang menakjubkan. Setiap benda lebih mempesona daripada yang lain. Bu Surti hampir tidak bisa mempercayai kekayaan yang dia temukan di rumahnya sendiri. Namun, dia memutuskan untuk menyimpan penemuan ini sebagai rahasia, hanya memberitahukannya kepada pengacaranya. Tahun-tahun berlalu, dan Bu Surti menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga Joko dan istrinya, Sari. Anak-anak mereka menganggap Bu Surti sebagai nenek mereka. Meskipun kesehatan Bu Surti mulai menurun, dia selalu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, terutama dalam kebersamaan dengan keluarga Sari dan Joko. Namun, anak-anaknya, Andi dan Wati, yang obsesinya dengan kekayaan telah membutakan hati mereka, terus merencanakan untuk mengambil alih kekayaan itu. Mereka tidak tahu bahwa Bu Surti telah membuat keputusan yang akan mengubah hidup semua orang di sekitarnya.